Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurbai. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mengikuti arus revolusi industri melalui pendidikan diniyah pesantren. Baik, kita langsung ke dalam pembahasan, dan mohon maaf dalam materi saya pilih kenapa kok pengembangan diniyah, saya pilih judul dengan diniyah pesantren karena kita ketahui di Indonesia itu pendidikan diniyah yang paling maju itu adalah pendidikan dalam pesantren. Jadi saya mengambil pengertian dari pendidikan di dalam pesantren. Terus pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Adapun para ahli mengartikan pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam proses kedewasaan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa belajar lebih dewasa dalam menanggapi fenomena kehidupan, karena pendidikan memberikan dampak yang sangat positif bagi manusia sebagai proses mencari ilmu. Dengan adanya pendidikan, kita dapat memberantas buta huruf dan miskin ilmu, dan dengan pendidikan pula kita dapat memberikan peningkatan dalam bidang keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, negara, dan agama. Langsung ke nomor selanjutnya, yaitu pengertian madrasah diniyah. Kata madrasah secara etimologi merupakan isim yang menjelaskan makna tempat belajar, dari akar kata dari bahasa Arab yang berarti belajar. Diniyah berasal dari kata ad-din yang memiliki makna agama. Secara terminologi, madrasah adalah sebuah sebutan bagi sekolah yang mengacu pada agama Islam, baik dari segi tempat, proses, belajar, mengajar, dan sebagainya. Atau bisa juga diartikan pembelajaran agama Islam secara formal yang mempunyai kelas atau sarana yang sebagai alat pendidikannya. Terus sedangkan madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan yang telah diterima oleh masyarakat maupun pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditetapkan bahwa madrasah diniyah merupakan salah satu dari sebuah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan kepada anak didik dalam bidang keagamaan, yang memfokuskan dalam bidang keagamaan. Sejalan dengan ide-ide pendidikan di Indonesia, maka madrasah pun ikut mengadakan pembaharuan dari dalam. Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan agama yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada peserta didik. Untuk penetapan jumlah yang harus dipenuhi dari kebijakan pemerintah berjumlah sekitar 10 atau lebih di antara anak-anak usia 7-20 tahun. Dalam buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan pada Pondok Pesantren dijelaskan bahwa madrasah diniyah adalah sekolah yang memiliki 3 tingkat pendidikan, yaitu madrasah diniyah awaliyah, madrasah diniyah wusta, dan madrasah diniyah ulia, yang memfokuskan pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dengan memakai sistem klasik dengan sistem. Dan dalam buku Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah dijelaskan bahwa madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat non-formal di luar jam sekolah, yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didiknya yang belum bisa terpenuhi pada jalur sekolah umum.
Terus fungsi dan tujuan tentunya memiliki fungsi yang sangat banyak sekali, yaitu fungsi dan tujuannya. Fungsi madrasah diniyah menyelenggarakan pengembangan kemampuan dasar pendidikan agama Islam, meliputi pengembangan Al-Quran, hadis, ibadah fikih, akidah, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam bagi yang memerlukan, membina hubungan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, membantu membangun dasar dan yang kuat bagi pengembangan kepribadian manusia di Indonesia seutuhnya, membantu mencetak warga Indonesia takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman agama Islam, melaksanakan tata usaha dan program pendidikan serta perpustakaan. Terus kita lanjutkan tujuan madrasah diniyah. Di samping berfungsi sebagai fasilitas pendidikan agama Islam, juga berfungsi sebagai sarana untuk membina akhlakul karimah bagi anak yang kurang akan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum. Oleh karena itu, pengembangan manajemen pendidikan di madrasah diniyah terus dikembangkan guna mencapai tujuan dari madrasah diniyah tersebut. Berikut adalah tujuannya, yaitu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, memiliki sikap sebagai muslim dan yang berakhlak mulia, terus memiliki sikap sebagai warga negara Indonesia yang baik, memiliki kepribadian percaya diri pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadian. Tujuan khusus dalam bidang keilmuan, memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam, memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam. Begitu. Terus langsung ke pengertian selanjutnya, yaitu landasan pendidikan diniyah. Jadi landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Al-Quran memerintahkan agar di antara golongan umat ada yang fokus pada pengembangan pendidikan dan terus menuntut ilmu sekalipun dalam kondisi konflik dan perang. Dalam hadis juga dinyatakan, carilah ilmu sejak dari buayan hingga masuk ke liang lahat. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim, bertitik tolak pada hadis sebelumnya. Maka bagi setiap muslim bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban sepanjang hayat. Sebagai dasar pendidikan Islam, Al-Quran dan hadis adalah rujukan untuk mencari atau mengembangkan paradigma, konsep, prinsip, teori, dan teknik pendidikan Islam. Terus landasan historis langsung saja, sejak awal perkembangan ajaran Islam di Indonesia, pendidikan mendapatkan prioritas utama masyarakat muslim Indonesia. Madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal memiliki peranan yang sangat penting dan lebih komprehensif dalam mencetak generasi-generasi yang islami. Madrasah diniyah atau diniyah taklimiyah disebut dengan sekolah agama yang sebagai tempat belajar ilmu-ilmu agama. Dalam sejarah keberadaan madrasah diniyah, diawali lahirnya madrasah awaliyah telah hadir pada penjajahan Jepang dengan mengembangkan secara luas. Majelis Tinggi Islam menjadi penggagas sekaligus penggerak utama berdirinya madrasah awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Terus selanjutnya landasan filosofis. Memahami landasan filosofis madrasah diniyah tidak terlepas dari pengembangan pemahaman Islam, karena untuk memahami filosofis pendidikan Islam berarti kita harus memenuhi aspek utama misi Islam sebagai agama yang diturunkan kepada umat manusia. Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah sesungguhnya merefleksikan filosofi pendidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia sehingga menjadi manusia yang sempurna. Islam sebagai agama universal telah memberikan pedoman hidup bagi manusia menuju kehidupan yang bahagia, yaitu pencapaian bergantung pada proses pendidikan yang dijalaninya. Kita langsung landasan psikologis. Psikologis pendidikan adalah
suatu studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Landasan psikologis adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala berkaitan dengan aspek pribadi manusia di setiap tahapan usia perkembangan. Baik, sekarang kita lanjutkan yaitu pendidikan diniyah pesantren di era revolusi. Baik, untuk menghadapi revolusi industri dalam manajemen pesantren tradisional, kita menjadikan pesantren seolah-olah eksklusif, terasing dari kehidupan luar dan didukung kehidupan yang unik yang mengacu pada spiritual yang tinggi. Umumnya beberapa pesantren tradisional berada di daerah primeral yang jauh dari budaya urban. Di beberapa pesantren, kiai mengakhirkan mata pelajaran umum. Tidak ada yang berani menyangkal apalagi sampai menggoyahkan keputusan ini. Kondisi ini yang menyebabkan orang luar tidak boleh merasa tidak memiliki hak untuk mengajukan usulan-usulan konstruktif strategis dalam upaya pengembangan pesantren di masa depan. Pihak kiai sendiri tidak membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran dari luar yang menyangkut penentuan dari kebijakan pesantren. Pembelajaran ilmu agama Islam dilakukan secara individu atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab, yaitu kitab-kitab salaf. Kitab salaf itu berasal dari karangan ulama-ulama salaf yang hidup 300 tahun Hijriah, sebelum 300 tahun. Terus mungkin itu dari saya, dari tugas saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada salahnya itu murni kesalahan dari saya, dan jika ada benarnya itu murni dari Allah Ta'ala. Baik, rubama kafaitum hadal kalam ya jatum ahdatul afan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.